sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu umat Allah yang terkasih, yang mau dibaptis ini 2 keluarga ya, 2 keluarga. Berarti anak mulai itu 4 cewek semua ya. Luar biasa, 4 cewek semua. Yang sana 3 cowok semua. Cowok semua. Berarti tambah 1 biar 4 cowok lagi ya, cocok betul. Ini yang mendampingi dulu Suster Lucila ya. Khusus Suster Lucila kala itu. Lalu bahwa sejarah anakmu yang siakangan ini dibaptis di HKBP itu saya tidak mau cerita, bahwa sekarang kamu ajak ke gereja Katolik, itu saya heran. Nanti kalau nikah dapat orang HKBP ke HKBP lagi gitu. Janganlah ya. Biasanya sih anak cewek kalah dengan cowok, apalagi orang kita kan harus ikut yang laki-laki, tapi harus kuat orang tuanya. Jangan lari-lari, HKBP Katolik, HKBP Katolik, HKBP lari sana lari sini, pening nanti. Umat Allah yang terkasih, kita berbahagia hari ini. Seperti sabda bahagia dalam Injil. Sabda bahagia itu bukan rencana, bukan program. Kalau hanya sebatas rencana, kalau hanya sejauh program, itu belum sabda bahagia. Agar kita mengalami sungguh-sungguh sabda bahagia, firman Tuhan hari ini, pengajaran Tuhan hari ini harus dihayati dalam kehidupan setiap hari. Apakah sabda bahagia ini hanya janji? Sabda bahagia ini sudah banyak dihayati oleh orang-orang suci dalam gereja.
Santo Santa. Dalam Injil dikatakan para nabi sebelum kalian yang dianiaya. Rasa-rasanya mereka menghayati sabda bahagia. Menjadi orang yang bersemangat miskin, menjadi orang yang bersukacita meskipun mengalami penderitaan, menjadi orang yang lemah lembut hatinya, dijauhkan dari kesombongan, menjadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran, menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang suci hatinya, menjadi orang yang suka membawa damai. Dan meskipun mengalami aneka aniaya dan penderitaan, mereka tetap setia, meskipun dicela dan dianiaya dari segala yang jahat, mereka tetap merasa bahagia. Rasul Paulus dalam bacaan pertama kepada jemaat di Korintus, dia sharing. Sharing itu bukan berdasarkan rencana atau program kerja. Sharing Paulus itu berdasarkan apa yang ia alami. Dia sudah mengalami macam-macam persoalan, pengalaman hidup, bukan hanya teori. Karena dia sudah mengalami berbagai macam-macam persoalan hidup dan menghayatinya sebagai orang beriman, dia sanggup menghibur jemaat di Korintus yang mengalami aniaya dan penderitaan. Dari seluruh sabda bahagia, kalau kita hayati, kita akan bersukacita dan bergembira. Di dunia ini juga nanti besar ganjaranmu di surga. Semoga para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak juga sanggup menghayati dalam kerangka sabda bahagia, supaya kita semua mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita dan kegembiraan dalam hidup. Orang kudus, Santo Santa kita sudah menghayati sabda bahagia ini, juga para nabi jauh sebelum kita. Mari